Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan wa hafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menyimpannya lalu membagikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama membaca kitab Sahih Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Hadis nomor 1. Ati babal jannati fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Akhrajahu Muslim an Anas. Artinya, saya mendatangi pintu surga, lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dari Anas. Status hadis ini sahih. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 197. Selanjutnya hadis nomor 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru ma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Artinya, yang terakhir bisa dijumpai manusia dari kalam kenabian pertama adalah jika kamu tidak merasa malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Ibnu Asakir dalam tarikhnya dari Abu Mas'ud Al-Badri. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru ma takallama bihi Ibrahim hina ulqiya fin nari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Artinya hadis nomor 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah bagiku sebaik-baiknya yang diserahi. Hadis riwayat Khatib dari Abu Hurairah dan dia mengatakan gharib. Yang mahfuz dari Ibnu Abbas adalah mauquf. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 4. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yuhsyaru ra'iyani min Muzainah yuridanil Madinah yanqiqani bi ghanamiha fayajidaniha wuhushan hatta idza balagha thaniyatal wada qarra ala wujuhihima. Artinya hadis nomor 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terakhir yang akan meninggal dunia adalah 2 orang pengembala dari Muzainah. Mereka menuju ke kota Madinah. Mereka meneriaki kambingnya, maka mereka mendapati kota Madinah kosong, banyak binatang buas, sehingga apabila mereka sampai daerah Saniyatul Wada, mereka tersungkur mati. Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 5. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru ma yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yabku marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha faqal tabarakalladzi najjani minki laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Faturfa'u lahu syajaratun fayaqul
ay rabbi adnini min hadhihi syajarah fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha fayaqulu Allahu azza wa jalla ya ibna adam Fayaqulullahu azza wa jal ya ibna adam la'alli in a'taytuka sa'altani ghairaha fayaqulu la ya rabbi wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairahu wa rabbuhu ya'adiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi fayudnihi minha fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula fayaqulu ay rabbi adnini min hadihi la ashraba min ma'iha wa astadhilla bidhilliha la as'aluka ghairaha fayaqulu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha fayaqulu la'alli in adnaituka minha tas'alani ghairaha fayu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha wa rabbuhu ya'diruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi fayudnihi minha fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha summa turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannati hi ahsanu minal awwalin fayaqulu ay rabbi adnini min hadhihi li astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghairaha fayaqulu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha qala bala ya rabbi hadhihi la as'aluka ghairaha wa rabbuhu ya'diluhu li'annahu yara ma la sabra lahu 'alayha fayudnihi minha fa idza adnahu minha fayasma'u aswata ahlil jannati fayaqulu ay rabbi adkhilniha fayaqulu ya ibna adam ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mislaha ma'aha qala ya rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin fadhahika ibnu Mas'ud faqala ala tas'aluni mimma adhaku faqalu mimma tadhak qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah qala min dhahki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin fayaqulu inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir akhrajahu Muslim an Ibni Mas'ud. Artinya hadis nomor 5, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terakhir yang masuk surga adalah laki-laki yang sesekali berjalan dan sesekali tersungkur dan sesekali api membakarnya. Ketika ia telah dapat melewatinya, ia menoleh kepadanya seraya berkata, Maha suci zat yang telah menyelamatkanku darinya. Sungguh Allah telah memberiku sesuatu yang belum pernah Dia berikan kepada makhluk yang awal dan yang akhir. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah pohon. Dia pun berkata, wahai Rabb, dekatkanlah aku kepada pohon ini hingga aku bisa berteduh di bawah naungannya dan aku bisa meminum airnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, barangkali seandainya aku berikan kepadamu permohonan tersebut, apakah kamu akan meminta kepadaku permohonan lainnya? Ia menjawab, tidak wahai Rabb. Dan Allah meminta perjanjiannya agar tidak akan meminta yang lainnya. Dan Rabbnya mengerti dengan keadaannya karena Dia melihat ketidaksabarannya. Kemudian Dia mendekatkannya ke pohon tersebut hingga dia bisa berteduh di bawah naungannya dan dia bisa meminum airnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya pohon lain yang lebih bagus dari pohon pertama. Ia pun berkata, wahai Rabb, dekatkanlah aku kepadanya agar aku bisa minum airnya, agar aku bisa berteduh di bawah naungannya, dan aku tidak akan meminta kepadamu selainnya. Kemudian Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku tidak akan meminta kepadaku selainnya? Pohon yang pertama maksudnya.
Bisa jadi setelah aku mendekatkanmu kepadanya, kamu akan minta yang lainnya lagi kepadaku. Dan Rabbnya mengerti dengan keadaannya karena dia melihat ketidaksabarannya. Kemudian dia mendekatkannya ke pohon tersebut hingga dia bisa berteduh di bawah naungannya dan dia bisa meminum airnya. Kemudian diperlihatkannya pohon di sisi pintu surga, di mana pohon tersebut lebih bagus dari dua pohon sebelumnya. Kemudian ia berkata, wahai Rabb, dekatkanlah aku padanya agar aku bisa berteduh di bawah naungannya dan agar aku bisa meminum airnya. Dan aku tidak akan meminta yang lain kepadamu. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku tidak akan meminta kepadaku selainnya? Ia menjawab, benar ya Rabb, dekatkan aku padanya dan aku tidak akan meminta selainnya. Dan Rabbnya mengerti dengan keadaannya karena dia melihat ketidaksabarannya. Kemudian dia mendekatkannya ke pohon tersebut. Ketika ia telah didekatkan kepadanya, ia mendengar suara-suara penduduk surga. Lalu ia pun berkata, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah berfirman, wahai anak Adam, apakah yang bisa menghentikanmu meminta kepadaku terus-menerus? Apakah kamu ridho seandainya aku berikan dunia bahkan ditambah lagi untukmu yang semisal dengannya? Kemudian ia menjawab, wahai Rabb, apakah engkau mentertawakan aku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak mentertawakanmu, tetapi aku mampu melaksanakan sesuatu yang aku kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akilur riba wa muwakkiluhu wa katibuhu wa syahidahu idza alimu dzalik wal washimatu wal mausyumatu lil husni wala wisadaqati wal murtadu a'rabiyan ba'dal hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Artinya hadis nomor 6. Orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat riba, dan kedua saksi riba jika mereka mengetahuinya, orang yang membuat tato, orang yang ditato untuk hiasan, orang yang tidak mau membayar zakat, dan orang Arab Badui yang murtad setelah hijrah ke Madinah adalah orang yang dilaknat menurut ucapan Muhammad di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Nasa'i dari Ibnu Mas'ud. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama ya'kulul abdu fa walladzi nafsi biyadihi law kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqo minha kafiron ka'san. Artinya hadis nomor 7. Aku makan seperti makannya budak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya dunia sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari dunia yang rendah dan sangat sedikit tersebut, walaupun hanya segelas saja. Hadis riwayat Hanad dalam Az-Zuhdi dari Ibnu Umar bin Murrah secara mursal. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Artinya hadis nomor 8. Aku makan seperti makannya budak dan aku duduk seperti duduknya budak. Hadis riwayat Ibnu Sa'id, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dari Aisyah. Status hadis ini hasan. Selanjutnya hadis nomor 9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu fa innama ana abdun. Artinya hadis nomor 9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku makan seperti makannya budak dan aku duduk seperti duduknya budak. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Hadis riwayat Ibnu Sa'id dengan sanad hasan dan Tabrani dalam kitab Syu'abul Iman dari Yahya bin Abu Katsir secara mursal. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 10.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faqra takhafuna walladzi nafsi biyadihi la tusabbanna alaikumud dunya sabba hatta la yuzigha qalba ahadikum in azaghahu illa hiya wa imullahi laqad taraktukum ala mislil bayda lailuha wa naharuha sawaun. Artinya hadis nomor 10. Apakah kalian merasa takut dengan kemiskinan? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini benar-benar akan dituangkan kepada kalian, yaitu dilapangkan harta bendanya, sehingga hati kalian tidak akan tersesat terkecuali karena dunia. Demi Allah, sungguh benar-benar telah aku tinggalkan untuk kalian ajaran agama yang terang benderang, malam dan siangnya sama saja. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Darda. Status hadis ini sahih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.